Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, bersyukur kita pada pagi ini masih diberi kenikmatan sehat, kenikmatan iman dan Islam, sehingga kita bisa hadir pada jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali nikmat yang kita terima, kita nikmati, tak sanggup rasanya kita menghitung-hitungnya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita kepada iman dan Islam. Nah, pada pagi ini saya memilih judul akhlak dalam berpolitik. Judul ini saya ambil dari salah satu bagian buku yang ditulis oleh guru kita, Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafidzuddin, Membangun Kemandirian Umat. Judul bukunya Membangun Kemandirian Umat. Sebagian besar isi buku itu adalah untuk memberdayakan kita semua, umat Islam khususnya. Karena kehidupan kita ini bukan hanya agama saja, bukan hanya ibadah saja. Kehidupan kita mencakup banyak hal. Bernegara, berbangsa, berekonomi, berfilsafat, dan sebagainya. Sehingga perlu masyarakat ini, umat ini diberikan edukasi, informasi agar supaya bisa menentukan tindakan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada beberapa bagian ya. Yang pertama ada akhlak. Akhlak ini tentu saja tidak bisa lepas dalam kehidupan kita sehari-hari. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan, melekat pada diri seseorang. Dan kita tahu semua bahwa Allah menurunkan Nabi Muhammad itu untuk memperbaiki akhlak. Kemudian politik juga. Kadangkala seringkali orang risih, tidak enak bicara politik. Tetapi sesungguhnya Rasul kita
para pendahulu-pendahulu kita juga mengalami dan menjalaninya. Nah, poin pertama, karena kita menjelang pemilu 2024 yang akan datang setahun lagi. Rasanya masih agak lama, tetapi sebenarnya ini tinggal setahun lagi. Kalau dihitung-hitung, ya pemilu itu 2024 di bulan Februari, kita sudah tanggal 14 Februari sudah masuk bilik suara. Nah, di sini saya kira semua kita sudah merasakan suasana, walaupun tidak bisa diraba. Ada yang mempromosikan calon presiden ini, ada yang mempromosikan calon presiden itu, ada yang mendukung ini, ada yang mendukung itu. Begitulah suasananya. Dari sisi pelaksana juga, kalau di negara kita Komisi Pemilihan Umum sudah dipersiapkan, sudah dipilih komisionernya, kemudian pekerja-pekerja di dalamnya. Sebenarnya pekerja-pekerja di dalamnya itu sebagian besar adalah ASN dari Departemen Dalam Negeri. Walaupun kemudian diputuskan kalau mau tetap di KPU tinggalkan kantornya. Di sini juga kita sudah melihat para peserta mempersiapkan diri sesuai dengan undang-undang yang sudah dibuat, sesuai dengan petunjuk-petunjuk teknis yang sudah diatur. Dulu kalau dibicara khusus di Indonesia, dulu ketika pertama sekali diumumkan ada 70 partai yang telah berdiri di Indonesia ini, yang masih eksis ada berapa? Pada akhirnya kemarin kita sudah mendengarkan ada 17 partai yang bisa ikut pemilu, menjadi peserta pemilu. Tetapi tidak berhenti di situ saja sebenarnya. Yang tidak lolos pun tidak tinggal diam, karena mereka masih menempuh jalur-jalur yang lain. PT-UN, ya, karena sebelum dikeluarkan keputusan oleh KPU sebagai peserta pemilu tidak ada objek untuk menggugat ke Petun. Kalau sekedar pengumuman tidak lolos, itu nggak bisa jadi objek untuk gugatan. Nah, jadi sekarang masih ada partai-partai yang menggugat KPU karena dianggap menurut mereka, versi mereka, curang lah ini itu dan sebagainya. Itulah suasana yang terjadi saat ini. Kita juga lihat konsolidasi berbagai partai peserta pemilu itu sudah berkoalisi lah, menjalin hubungan silaturahmi, membuat kesepakatan dan lain-lain. Kemudian peta dukungan juga sudah membuat, ini kalau di Pulau Jawa ini dukungan A, B, C dan sebagainya. Di Sumatera juga, di mana-mana juga demikian, hingga tingkat kabupaten. Ini di Kecamatan Kemang ini banyaknya ini, di Ciseeng banyak itu dan sebagainya. Nah, demikianlah suasana partai-partai politik hari ini. Politik kita secara keseluruhan. Sudah mulai menghangat. Mudah-mudahan tidak memanas, cukup hangat saja. Karena kalau dingin-dingin saja juga rasanya namanya pesta demokrasi, pesta rakyat ya, harus bersemangat, hangat.
Nah, poin kedua adalah pemilu. Pemilu ini sebenarnya hanya bagian kecil dari berpolitik. Tidak saja menguji bagaimana kita berbangsa dan bernegara, tetapi juga ujian kedewasaan berdemokrasi, ujian akhlak berpolitik. Kenapa kita bilang ujian kedewasaan berdemokrasi? Karena kita memang telah memilih negara kita dan negara demokrasi. Sudah diatur sedemikian rupa, undang-undangnya baik-baik, bagus-bagus dan sebagainya. Memilih calon-calon orang-orang yang mengurus itu yang baik-baik dan yang bagus-bagus, kan itu harapan kita. Karena mereka yang nantinya mengelola negara ini. Tetapi di balik itu kita juga melihat bagaimana tingkah pola. Bagaimana tingkah pola kedewasaan berdemokrasi. Entah membuat diskriminasi politik, entah mengatur-ngatur, mencari-cari celah kemenangan di antara undang-undang dan peraturan yang ada. Ujian akhlak berpolitik ini juga kadangkala orang-orang itu kalau kita lihat punya moralitas yang tinggi, tetapi tiba-tiba menjadi pragmatis, tiba-tiba berubah. Nah, ini ujian-ujian harus disadari benar oleh para peserta, orang-orang yang terlibat. Nah, di sini pentingnya akhlak berpolitik. Kalau sudah dibuat aturan sedemikian rupa, karena pada ujungnya ingin menjadikan perpolitikan ini beradab, berkeadaban, egaliter. Karena mereka muncul dan tampil di atas, di layar televisi, di berita, di media, di mana-mana. Jika tidak memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia, negara ini bisa mengarah ke hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan awal. Jadi akhlak itu saya sampaikan tadi melekat. Jadi apapun yang kita lakukan harus melekat di situ. Jadi ketika banyak orang-orang yang tidak memiliki akhlak yang mulia berada di posisi itu, ini akan membahayakan kita semua. Karena politik ini sampai ke dapur kita, sampai ke kamar tidur kita. Siapa yang menentukan tarif listrik? Siapa yang menentukan harga cabai? Siapa yang menentukan harga beras, minyak goreng? Kadangkala kita tidak memiliki informasi yang cukup, tidak memiliki literasi yang bagus, sehingga kita bilang, politik mah pemecah belah dan sebagainya. Ada sejarahnya siapa yang melakukan itu. Sengaja digiring-giring ke arah itu. Fitnah,
khianat dan sebagainya, sengaja digiring-giring ke arah itu supaya membentuk pola pikir kita anti. Setiap 5 tahun sekali kita melihat pesertanya silih berganti, baik dari partai, ada yang lolos, ada yang enggak lolos, ya, berganti-ganti, ada yang baru datang. Demikian juga para pelakunya, caleg-calegnya itu, anggota dewan yang duduk di parlemen itu selalu berganti-ganti. Walaupun ada beberapa yang eksis, barangkali yang eksis itu benar-benar memperhatikan janji-janjinya, bekerja dengan benar sehingga masih dipercaya oleh masyarakat. Tetapi yang omong kosong, janji-janji kosong ditinggalkan, karena masyarakat kita sudah lebih pintar dari dulu. Kalau di Kabupaten Bogor ini tahun 2019 itu 52% itu pendatang baru. Jadi cukup ini ya, masyarakat kita sudah cukup lebih ini. Kalau lihat, oh ini anggota dewan ini tidak memiliki kinerja yang baik, nggak dipilih lagi. Jadi partai datang silih berganti, ada yang lolos, ada yang tidak, ada yang baru, ada yang lama. Kemudian bisa mengubah seorang moralis menjadi oportunitis dan pragmatis. Yang tadinya orang-orang kita anggap memiliki integritas tinggi, tapi dengan godaan-godaan yang ada di dalam komunitas perpolitikan itu bisa merubah. Perubahan itu terjadi bisa karena tekanan. Apalagi kita lihat sistem perpolitikan di Indonesia ini, ketua partai itu bagaikan raja-raja, bisa menekan tuh anggota-anggota dewan, bahkan presiden pun ditekan oleh ketua-ketua partai politik. Faktanya demikian hari ini. Kenapa sih orang pada bikin-bikin partai-partai kecil rame-rame bener, pingin jadi raja dengan sistem perpolitikan hari ini di masing-masing level. Kalau ketua DPP itu menganggap dirinya sejajar dengan presiden, karena kalau kursinya banyak langsung bisa jadi calon presiden. Kalau provinsi kursinya banyak, ketuanya langsung bisa calon gubernur, ya. Karena hari ini tidak bicara masalah esensi, kualitas, mutu, tapi bicaranya siapa yang banyak, masalah kualitasnya terserah. Jadi akhirnya apa? Banyak-banyakan. Demokrasi semacam apa ini? Ujung-ujungnya voting. Ya, kalau sudah tidak sanggup mempertahankan argumentasi dan sebagainya, voting siapa yang lebih ramai. Nah, jadi ini fakta yang terjadi saat ini. Jadi orang berubah karena tekanan, orang berubah karena godaan, orang berubah karena berbagai situasi yang ada. Baik buruknya politik itu tergantung kepada manusianya, kepada SDM-nya.
itu jelas. Jadi nggak ada politik itu jahat kalau orangnya baik. Dia mengelola dengan baik, menata dengan baik, mengimplementasikan undang-undang dan sebagainya dengan baik, tidak mencari-cari celah untuk berbohong, tidak mencari-cari celah untuk menipu. Nah, ini gambarnya Bapak tahu nggak ini apa? Ini apa logo istilahnya ya? Apa sih apa istilah mereka ya? Simbol pemilu kita kali ini ada sulu, ada apa lagi? Nah, Sura itu suara rakyat katanya, sulu suara pemilu. Maskot ya. Maskot pemilu 2024. Nah, sekarang kita coba membuat tinjauan Islam dan politik. Tadi kita sudah bicara akhlak, bicara politik, kedua-duanya melekat dalam kehidupan kita. Dalam Islam, kita memiliki tujuan hidup yang jelas. Ini dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Ayat ini berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Jadi bicara dalam konteks politik, bagaimana kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tugas-tugas masing-masing. Tugasnya, perannya penting sekali. Begitu membuat undang-undang, efeknya kepada seluruh rakyat. Tidak seorang pun terlepas dari undang-undang yang dibuat itu. Begitu kita menandatangani undang-undang, menyelesaikan undang-undang, peraturan, pemerintah daerah membuat perda, harus ada semangat tujuan hidupnya apa. Ketika kita memiliki power, kekuasaan, harus kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beban. Ayat per ayat undang-undang itu, poin per poin, peraturan-peraturan itu harus mengarah kepada tujuan hidup kita sebagai seorang muslim. Apa yang dicari sebenarnya hidup ini? Selain mengabdi kepada Allah, apa mau mencari uang sebanyak-banyaknya? Mencari jabatan setinggi-tingginya? Sebaik-baik kita manusia ini yang bermanfaat bagi orang lain. Ketika kita berada di posisi itu, harus kita tunjukkan itu manfaat kita itu bagi orang lain. Nah, kita juga
yang hari-harinya atau dalam pemilunya sering kadang, wah kan saya cuma satu suara tidak berpengaruh. Satu suara itu yang menentukan kemenangan. Satu suara itu yang menentukan masa depan negara dan bangsa. Jadi besar nilai satu itu. Suara yang kita miliki itu besar sekali. Coba kalau ada dua kandidat misalnya, satu dapat 50, yang satu dapat 50. Tinggal yang terakhir, satu suara. Besar sekali. Jadi peran kita masing-masing sesuai dengan posisi kita. Nah, kita juga harus ingat nantinya, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat. Jadi konteks dalam politik ini juga melakukan kejahatan politik, menyelundupkan ayat-ayat dalam undang-undang, menyengsarakan rakyat. Karena tujuan politik itu harusnya lurus untuk mensejahterakan rakyat, untuk membuat rakyat lebih makmur, lebih baik. Ini pertanggungjawaban kita suatu hari nanti. Jadi inilah berpolitik secara Islam, sesuai ajaran-ajaran agama. Jangan kita melupakan tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tanggung jawab kita kepada umat. Apapun yang kita lakukan harus selalu ingat pertanggungjawabannya kelak. Diminta tanggung jawabnya. Politik dalam rangka dakwah. Jadi dulu ada tokoh pejuang bangsa dan pemimpin Islam sekitar tahun 1970, Pak Muhammad Nasir. Nah, ada apa kata-katanya atau tagline-nya atau apa ya istilahnya sekarang. Dulu kita berdakwah melalui politik. Itu ketika masih ada Masyumi ya. Masyumi itu dibubarkan sewenang-wenang, sesuka-sukanya oleh pemerintah berkuasa saat itu atas pengaruh dan tekanan dari partai PKI. Pada saat itu sebenarnya politik umat Islam itu luar biasa. Itu sejarah dalam kehidupan bernegara kita. Masyumi pernah memperoleh kursi yang paling banyak kursi jadi penguasa kan, pengaruhnya kuat. Nah, tetapi karena tekanan dari PKI, ini dibubarkan. Politik umat Muslim ini selalu mendapat tekanan-tekanan. Kini kita berpolitik melalui dakwah. Jadi selalu ada, tidak bisa lepas. Dulu kita berdakwah melalui politik, kini kita berpolitik melalui dakwah. Jadi selalu harus ada ikatan penting di situ. Jangan lepas, jangan sampai lepas.
Ada lagi perintahnya bagi kita, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Ali Imran 104. Kalau kita mempunyai posisi di situ, satu tanda tangan itu powernya, kekuatannya luar biasa. Kalau kita sekitar Parung itu ya, bubarkan semua yang di pinggir jalan itu, bubar. Satu tanda tangan tuh, bubarkan semua yang di pinggir jalan, warung remang-remang dan sebagainya itu, bubar. Ribuan orang berteriak, kita ini satu masjid ini berteriak bubarkan, bubarkan. Tidak pengaruh. Besok muncul lagi. Mau bakar, besok muncul lagi. Mau rubuhkan, besok muncul lagi. Tetapi berdakwah dengan memiliki power, kekuatan, kekuasaan, efeknya luar biasa, besar sekali. Nah, mestinya ada banyak orang di situ, di dalam perpolitikan itu, yang memiliki pengaruh amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi politik itu harus ada nilai dakwah di situ. Kenapa? Dakwah itu adalah kewajiban setiap kita. Bukan hanya para ulama, bukan hanya para guru, bukan hanya para pendakwah. Semua orang memikul tanggung jawab itu, tentu saja sesuai kemampuan kita masing-masing. Jangan lupa itu. Jangan saya cukup mendengar saja, ya. Biar ustadz yang menjelaskan apa segala macam. Belajar dong supaya punya pengetahuan yang tinggi, literasi yang tinggi. Kemudian setidaknya kita bisa memberikan pencerahan kepada orang-orang sekitar kita. 1 orang, 2 orang, sesuai kemampuan. Jadi harus kita ingat tuh, kewajiban kita berdakwah ini kepada semua orang Muslim. Karena kalau tidak kita lakukan, banyak informasi yang tidak tersampaikan kepada generasi-generasi berikutnya, lama-lama luntur, lama-lama hilang. Kemudian ini juga ada hadis, siapa saja yang melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah kemungkaran itu dengan tangannya. Tangan kekuasaan itu luar biasa. Jika tidak mampu, hendaklah dengan lisannya. Jika tidak mampu juga, hendaklah dengan hatinya. Dan yang demikian selemah-lemahnya iman. Jadi kalau kita ingat kemarin Piala Dunia, bagaimana negara itu ya mendakwahkan orang-orang yang hadir, orang-orang yang melihat. Itu karena yang di atasnya punya niat untuk mendakwahkan orang.
Karena kalau kekuasaan itu kan luar biasa ya. Jadi poinnya itu kalau kita mau bangun masjid harus gotong royong rame-rame dan sebagainya. Tapi kalau raja yang bikin bangun masjid di situ cuma pakai mulutnya doang, jadi itu masjid. Bangun sekolah di sana, jalan itu harus bagus, cuma pakai mulutnya aja, jadi. Kita merubah sesuatu juga demikian. Kalau orang yang punya kekuasaan merubah ingin merubah sesuatu, lebih mudah. Jadi di antara kita orang-orang muslim ini harus lebih banyak yang punya kekuasaan dan menggunakannya untuk kepentingan rakyat. Sesuai ajaran agama, politik itu bukan semata-mata untuk meraih kekuasaan. Memang demikian ya. Bukan semata-mata untuk meraih kekuasaan. Sehingga harus menghalalkan segala cara. Tapi kalau kita memperoleh kekuasaan itu harus kita persembahkan kepada rakyat dalam bentuk keadilan, dalam bentuk pemerataan, dalam bentuk kesejahteraan. Meningkatkan harkat dan martabat. Jadi kita tidak dibenarkan menghalalkan segala cara. Kalau ada statement yang penting menang, harus menggunakan segala cara. Itu ada alirannya tersendiri. Ya. Itu ada politik menghalalkan segala cara mengikuti ajaran Machiavelli. Ini seorang diplomat Itali yang hidup beberapa abad yang lalu tuh menulis buku The Prince, apa bukunya? Ya, isinya itu apa? Isinya itu cara mendapatkan kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan dengan cara-cara itu tadi itu. Menghina, memfitnah, mengadu domba, menyebarkan kebohongan publik, itu ada dalam buku dia itu. Pembunuhan karakter lawan politiknya, sampai pada akhirnya operasi intelijen. Nah, ini wajah yang kita lihat hari ini sehingga orang tidak mau ke situ, kotor. Ini sudah semacam apa ya? Dimunculkan wajah politik seperti ini, diberi gelar lagi itu di si Machiavelli itu bapak politik modern. Bapak politik modern. Nanti bisa coba googling itu ya. Isinya menghina, memfitnah, mengadu domba. Saya rasa kita hari ini juga merasakan, ya, saling memfitnah, saling mengadu domba. Kalau kita buka Twitter tuh, coba lihat, masya Allah, setiap hari, ya, bahkan bikin pasukan fitnah, ya. Bikin pasukan adu domba. Bikin pasukan penyebar kebohongan publik. Mengarah ke situ sehingga kita alergi. Mereka menciptakan suasana itu sehingga kita orang-orang Islam ini nggak mau
dosa nanti. Padahal kita punya nilai-nilai, cara-cara, ajaran-ajaran berpolitik secara Islam. Itu yang saya sampaikan tadi, Mas Yumi, dulu itu ajaran politik Islam itu ya, cara mengekspresikan politik Islam di negeri ini. Itu ditutup, dikuburkan. Muncul ini sekarang. Nah, mari kita coba refleksi politik kita hari ini. Apakah berintegritas? Kalau kita ngelihat orang, tokoh-tokoh politik atau partai-partai politik, ketua-ketua politik memiliki integritas yang tinggi? Kemudian apakah mereka jujur, berkata jujur? Hari ini ngomongnya begini, besok udah beda lagi. Wah, tidak pernah mewujudkan apa yang disampaikan. Apakah terjadi fitnah di sana sini? Ya. Adu domba di mana-mana. Pembohongan publik. Nah, mudah-mudahan hari ini adalah hari terakhir di tahun 2022 menjadi sebuah refleksi yang besar untuk menentukan masa depan bangsa dan negara. Jangan bilang, sekali lagi, jangan bilang kita ini pengaruhnya kecil, cuma sendiri, cuma satu suara, cuma orang kampung, cuma tinggal di mana. Jangan bilang. Kita semua punya kewajiban, kita semua punya pengaruh, dan kita harus merubah hal-hal yang negatif menjadi hal-hal yang positif. Berpolitik dengan akhlak mulia, berkeadaban, karena sudah pernah dibuktikan di negara ini bisa dan mampu. Jadi mulai hari ini saya berharap kepada kita semua, terutama orang-orang muslim, marilah kita memperbanyak literasi, edukasi, informasi tentang politik. Saya tidak bicara partai-partai, harus partai pilih mana dan sebagainya. Setidaknya kita tahu bahwa politik itu masuk ke dapur kita, masuk ke kamar kita, masuk ke tempat bak mandi kita ya. Harga air itu siapa yang menentukan? Pulsa itu siapa yang menentukan? Ya. Jadi ini adalah semacam edukasi agar kita memiliki literasi yang baik. Setiap hari kita harus meningkatkan kemampuan berliterasi, kemampuan berpikir, kemampuan memecahkan masalah yang kita hadapi sendiri dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Saya kira demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.